Setiap orang punya cerita, ada yang tumbuh bersama lantunan Al-Quran sejak kecil, ada yang mulai di pertengahan hidupnya. Tapi satu hal yang pasti, Quran selalu punya cara untuk menyentuh hati dan mengubah segalanya. Hari ini kita akan mendengar kisah nyata tentang perjalanan menghafal Al-Quran. Bukan hanya tentang beberapa juz yang dihafal, tetapi tentang air mata, perjuangan, dan berkah yang datang di setiap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Quran Mengubahku. Bersama kami, Wahid Abu Siddiq, ada di hadapan kita guru kita, Masya Allah, Ustaz Saif Maulana, yang akan berbagi kisah luar biasa, insya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah Masya sehat Ustaz, Allah. Masya Allah, syahdu sekali. Ya, hujan, Masya Allah. Di hujan kita mencoba untuk beramal soleh. Amin ya Rabb. Amin. Oke, Ustaz, langsung izin Ustaz. Pertama mungkin kita mulai dari mana ini, Ustaz? Ceritakan sedikit mungkin bisa, Ustaz, tentang biografi Saya Anda, sekarang. Ustaz. Ya, mungkin poin-poin intinya dari perjalanan hidup jenengan, Ustaz. Maksudnya sekarang atau Masa dari lalu, awal? dari awal mungkin, Ustaz. Titik balik mulai mengenal agama dan mulai Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, perkenalkan aku kumpillah Saif Abu Khalid ya, atau Saif Maulana ya. Saat ini sebagai mudir dan juga pengurus di Ma'had Aqsal Madinah, Riyadus Solihin dan juga Riyadus Solihat. Saya tumbuh dari keluarga yang non agamis, malah non agamis. Non agamis, sangat awam sekali. Ya, sangat awam sekali di daerah yang bisa dikatakan terpencil di perbatasan antara Subang dan Karawang, tepatnya di Kecamatan Ciasem, Pantura ya. Itu sudah Subang dan juga sudah sangat perbatasan ya. Jadi saya kira Ngapa? Enggak Oh, juga enggak ya? sih, Sunda ya. Sunda, cuman memang di daerah saya banyak yang Sunda eretan lah atau ngapak tadi ya. Beli weruh gitu ya. Geng. Nah, terus ayah saya orang Purworejo ya, aslinya asli Jawa, dan ibu saya yang asli dari Ciasem. Daerah saya apa ya? Mohon maaf ini sekali lagi, mungkin kalau seandainya ini sampai ke Pak Deddy Mulyadi, Pak, tolong Pak. iya, daerah saya sangat tertinggal sekali ya. WC umum saja sangat susah di sana. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Oh, Tapi ya. jalan sudah bagus, Masya alhamdulillah. Allah. Cuman mungkin memang dari segi pembangunan dan pendidikan ini sama sekali tidak menjelekan, insya Allah bukan. Tapi ini untuk mendorong supaya menjadi lebih baik ya. Tapi memang saya lahir di daerah keadaan yang memang non agamis dan awam ya, sangat awam dan agak sedikit tertinggal ya. Saya SD SMP di sana, dan saya SMA di Bogor, di Ciawi. Nah, pondok itu udah mulai pondok. Iya, SMP pun saya sudah mulai pondok. Oke, berarti dari kecil ya kenal Al-Qur'an. SD itu waduh kayak orang pada umumnya lah. Ya, yang ngaji TPQ seperti biasa gitu, yang ngaji TPQ sebagaimana yang di kampung-kampung, tapi bukan orang yang sangat dekat dengan agama. Ya mungkin sholat pun masih anak SD pada umumnya. masih belang bentong lah. Belang bentong apa ya bahasanya itu ya. Kadang sholat, kadang tidak. Ya khususnya maghrib isya sholat, tapi kalau subuh ya. SMP saya mulai mondok di Pondok Salafiyah. Nah, mungkin di sini mulai titik baliknya. Tapi saya sekolah di negeri. SMP di negeri 4. Oh, berarti mondok terus SMP-nya formalitasnya di luar. Betul. Kalau sekarang SMP 5 ya kalau nggak salah. Atau SMP 4. Dulu SMP 5, sekarang SMP 4 namanya diganti. Negeri. Itu mulai dari sana menghafal Quran, atau mulai di situ? Mulai di situ. Di situ adalah pondok pesantren Salafiyah. Kita belajar kitab kuning, bukan seperti pondok modern atau pondok tahfidz. Kita masak sendiri di sana, Zad. Sampai sekarang diterapkan ya. Tapi enak sekarang kan pakai gas, pakai kompor gas gitu. Kalau dulu kan kita pakai tungku, makannya makan besek gitu ya. Ikan asin yang
pakai apa? Pakai daun pisang. Pokoknya sangat apa ya? Sangat culture sekali. Iya lagi. Sangat culture sekali pokoknya. Masya Allah. Wah, Pondok Salamia. Jadi belajar kitab kuning, Safinatun Najah, Tijan Darori, ya Jurumiyah, walaupun 5 kali hatam nggak paham-paham ya. Masya Allah, antum zuhud sekali. Aduh, dan mulai menghafal Quran di situ. Mulai. Ya, mulai Itu menghafal Quran. atas keinginan sendiri atau arahan orang tua saat masuk? Kalau orang tua itu tidak pernah memaksa apapun itu. Berarti Orang keinginan tua. sendiri itu ya? Jadi hanya menyarankan. Oh, Waktu Masya Allah. SMP itu hanya menyarankan mau mondok nggak gitu. Karena waktu itu bapak adalah seorang pengayuh beca, ya. Iya. Nah, jadi antara pondok dengan rumah saya itu ada semacam pertigaan. Kalau ambil kiri itu ke rumah saya, ambil kanan itu ke pondok ya. Mungkin kurang lebih beda sekitar 4 kilometer lah ya. Nah, bapak itu sering ngayuh beca untuk santri-santri. Oh, dapat pelanggan gitu. santri. Santri terus putra ataupun putri gitu. Jadi sering ngobrol dan tahu kan jilbabnya lebar-lebar. Terus karena sering ke sana nganter santri gitu, dapat penumpang gitu ya. Ngobrol dengan mudir ya, Ustadz Komarudin ya rahimahullah taala, beliau sudah meninggal. Ngobrol terus tanya, ternyata pondoknya gratis. Pondoknya gratis tapi makan bawa beras sendiri. Oh gitu. Fasilitas apa-apa, buku, makan harus sendiri. Ya, beli buku sendiri, terus beli kasur sendiri, tapi dulu kita nggak pakai kasur soalnya. Ya pokoknya Masya Allah lah, pokoknya istimewa lah. Kayaknya santri sekarang kayaknya nggak ada yang kayak saya. Kayaknya loh ya. Sekarang pondoknya masih berjalan atau? Saat ini pondoknya berubah menjadi pondok khusus anak-anak. Oh gitu. Insya Allah. Iya. Jadi itu awalnya. Nah, terus jadi bapak itu memang tidak pernah memaksa. Termasuk ketika lulus SMP pun, singkat cerita ya, lulus SMP pun bapak memanggil dan bilang ya, nak kamu kalau mau lanjut di pondok terus nggak apa-apa, kamu mau kerja juga nggak apa-apa, nanti bapak carikan kerjaan di Jakarta atau di mana gitu ya. Nah, kalau kamu mau SMA juga silahkan, tapi yang jelas bapak sudah tidak memungkinkan untuk membiayai kamu. Nah terus saya cari beasiswa. Ketika itu sertifikat, piagam atau hasil dari rapot-rapot saya itu saya fotokopi, itu saya masukkan murosalah lah kalau sekarang gitu. Masya Allah. Dan saya diterima waktu itu di Pondok Pesantren Fathan Mubina Bogor ya. Meski saya beasiswa ya. Meski saya tidak selesai di sana karena saya hanya 2 tahun di sana. Gitu. Tapi ini membuka cakrawala saya. Di sana saya belajar berorganisasi, belajar bahasa Arab. Pernah juga mondok sebentar di Bina Madani di Cicurug ya. Bina Madani. Waktu itu. Tapi hanya beberapa pekan saja. Ketika itu libur ya, karena nggak punya uang buat pulang ke rumah, ya akhirnya nyari pondok yang masih tidak libur. Ya akhirnya ketika itu ya Ustadz Muslim, masih ingat saya, beliau dari Timur Leste. Timur Leste. Tapi waktu itu masih di Indonesia, masih Indonesia ya. Oh ya. Tapi sudah Timur Leste ya. Tahun sudah berapa? Timur Leste. Tahun 2009. Ya udah dong. Sudah betul. Sudah. Ibu Mega ya. Ya beliau Timur Leste aslinya. Beliau alumni Madinah. Ketika itu beliau jadi mudirnya. Dan saya minta izin, Ustaz, saya mau ikut belajar di sini 2 pekan atau 3 pekan. Nah, terus setelah itu mungkin ini titik balik yang paling radikal ya. Dalam artian saya ini di Bogor itu mendapatkan beasiswa, tapi memang ada semacam gejolak batin lah ya, gejolak batin. Biasalah pondok-pondok modern memang banyak sekali yang muatannya umum juga ditekan, bahasa semuanya juga ditekan. Tapi saya sekali lagi ini tidak menyalahkan sama sekali. Mungkin memang ya saya yang tidak terlalu strong ketika itu. Tapi ketika itu keinginan saya memang ingin ada salah satu yang menonjol dari diri saya. Entah itu hafalan, entah itu bahasa Arab, entah itu umum. Nah ketika itu
dinamika yang terjadi justru saya sibuk di organisasi. Malah OSIS organisasi. lah ya sekarang ya. IST lah kalau Ya, di ya. kalau di apa di sekitaran sini Ya. ya Solo Raya itu. OSIS, OP. Itu luar biasa lah. Ya, lebih repot daripada asatid. Walaupun sekali lagi itu pada kemudian hari saya syukuri ya, saya belajar berorganisasi di situ. Tapi saya menceritakan kronologi kenapa saya pindah gitu aja dulu ya. Oh, Ya, boleh Zat. ya, ya itu ya pindahnya Berarti- karena saya terlalu repot di organisasi. Akhirnya menghafal Quran. Ya itu. Kalau antum tetap di organisasi kayaknya antum udah jadi bupati. Ah ya. Kayaknya nggak Masya cocok saya. Nggak cocok saya. Cocok nih. Zat. Ya, Masya Allah. karena terlalu saklek kayaknya. Berarti mulai serius ngafal itu saat SMA itu ya Zat, berarti. Atau lulus SMA itu? Loh, SMA saya ke Iskarima itu. Oh, yang kelas 2. Cuma Saya pindah itu. akhirnya saya ngafal pindah. di Iskarima. Datang ke sini, saya ketemu dengan Unit Pak Yai. TKM ya? Ya, TKM. Sambil kerja pula. Ya, sambil kerja juga. Masya Allah. Jadi benar-benar fokus menghafal ya di sini di Iskarima. Di Iskarima. Jadi sebelumnya sudah menghafal, cuman mungkin tidak signifikan ya. Ah. Dan saya jujur, saya merasakan detik-detik terbaik hidup saya adalah ketika saya jadi santri Iskarima. Masya Allah. Jadi dulu Ini serius, ini serius. dulu Ini Iskarima bukan ada iklan, bukan program TKM, Tahfidz Quran Murni. Sekarang udah nggak ada, Zat. Markas kan sekarang ya? Sekarang markas. Program Cuma kan nggak satu sambil tahun. kerja. Dulu kan Ya, Quran Murni ya. tapi sambil Tapi dulu awalnya kan TKM juga kan tidak sambil kerja. Oh gitu. Cuman datang orang-orang fakir kayak saya. Agak lah. Akhirnya ya Masya Allah. Ke Mesir bolak-balik itu, Zat. Ya Rabb lah, Ya, wala quwata illa billah. Itu saat jenengan memutuskan kan dari Jawa Barat nih, pindah ke Jawa Tengah kan bukan jarak yang dekat ya, Zat. Waktu dulu ya. Reaksi keluarga gimana, Zat? Nah itu, jadi bapak itu tahu saya pindah itu ketika saya udah di jalan. Loh kok iso? Itu. Mantap Ya, sekali. dan saya masih ingat waktu itu saya cuma punya duit berapa gitu, nggak lebih dari 100.000 yang jelas sekitar 70.000 atau 60.000. Waktu itu naik kereta itu cuma 35.000 kalau saya tidak salah ya. Tapi waktu itu kan nggak semua dapat kursi ya. Pokoknya masih masuk, orangnya masih masuk, mau masuk. Ya, rebutan. Jadi Tanpa tiket pun masih bisa itu nampaknya dulu. ya, ya enggak sih, ya nggak tahu saya. Nah, Ya, jadi gitu ceritanya. Masya Bapak nggak tahu waktu itu. Memang benar-benar setelah lulus SMP itu kayak hidup mandiri gitu ya. Hidup mandiri. Bapak ya telepon biasanya sehat gitu ya. Ya, masih hidup. Masih hidup. Ya Allah. Gitu, Masya Allah. Nah, dalam perjalanan menghafal Quran, Zat, pasti kan nggak mudah nih. Iya. Apa tantangan terbesar yang antum rasakan, Zat? Saya merasa sebenarnya sebesar-besar tantangan dari luar itu paling besar tantangan dari diri sendiri, Ustaz. Tetap ya. Iya, Pribadi. kemalasan, tentu saja itu. Nah, disorientasi. Nah, itu yang paling berat sebenarnya. Itu kayaknya santri Iya. sekarang banyak. Iya, problem. kita pengen segera sukses, mencari jalur instan. Itu yang paling sulit sebenarnya. Dari luar itu sesulit apapun itu, eksternal itu nggak masalah menurut saya. selama internalnya. Iya, selama internalnya kita kuat. Mungkin yang mungkin agak ngenes, mungkin nggak punya duit. Tapi zaman sekarang Zat, banyak santri ngafal Quran itu karena dipaksa orang tua. Itu gimana, Zat? Nggak apa-apa menurut saya. Kadang gini, Zat. Ana berpikir kita kan pengurus ya, Zat. Pengurus. Ada sebagian santri memang yang dia masuk pondok itu karena disuruh orang tua untuk menghafal Quran. Sehingga halako malas-malasan, ngafal aras-arasan, dihukum bukannya berubah malah tambah keras hatinya. Naudzubillah min dzalik. Itu gimana? Nggak apa-apa menurut saya. Menurut saya gini, dipaksa masuk surga itu lebih baik daripada sukarela masuk neraka. Betul, Zat. Cuma kadang Oke. problemnya kan kadang tuntutan orang tua Nah, besar. ini adalah tantangan dari guru-gurunya. Nah, itu dia. Guru kan kadang problem apa gimana ya perasaan iki wis tak omongi A B C dan D juga nggak berubah. Ya, Iya. kalau saya sendiri, pertama saya juga di bidang pendidikan ya, Ustaz, Ya. ya. Anak itu semakin besar usianya, memang semakin sulit untuk dibentuk. Semakin besar usia, semakin sulit. usia semakin sulit dibentuk, gitu ya. Itu apa? Teori pertama. Tapi bukan berarti tidak bisa dibentuk sama sekali. Ya, Artinya betul. gini, kalau misalnya yang dipaksa itu adalah anak SD gitu, masuk SMP, itu menurut saya bukan menjadi sebuah alasan gitu. Mungkin ya. ketika misalnya mondoknya adalah mondok SMA gitu ya, dari Ahmad SMP Ali. masuk itu mungkin memang lebih berat ya gitu ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dibentuk sama sekali. Kalau sekarang kayaknya untuk setingkat Mahad Ali akan agak
jarang ya yang soalnya mereka sudah punya Ya, keinginan biasanya kalau sendiri-sendiri Mat lah Ali ya. masuk Mat Ali kan sudah kesadaran. Ustaz. Yang Gitu. SMA ini kadang. Ya, itu menurut saya itu apa tidak masalah. Ya, Tadi bismillah lah. karena Alhamdulillah. gini juga ada seorang tabiin kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri atau Hasan Al-Basri ya. Ah, Koreksi kalau saya salah. Itu adalah dulu saya mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi ilmu tidak mau dicari kecuali hanya karena Allah. Jadi nanti ilmu sendiri yang akan menjadikan seseorang itu ikhlas. Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang pertama mencari ilmu karena sesuatu yang lain, tapi nanti ilmu yang akan menuntun dia menuju keikhlasan. Sama seperti Al-Quran juga. Kayaknya itu terjadi sama Anda. Gitu. SMP dipaksa, SMA dipaksa, baru klik pas mau lulus, oh iya ini ya faedah masuk pondok pesantren. Ya kan orang-orang liberal kan selalu bilang ya kebahagiaan kamu, kebebasan kamu. Bagi saya bukan masalah Ya, itu. Bagi kita betul. orang beriman, masalah hidup ini bukan hanya kehidupan dunia, Betul. tapi ada kehidupan yang lebih panjang daripada itu. Maksudnya gini, seandainya ekstrimnya gitu ya, kamu terpaksa seumur hidup kamu terpaksa dalam kebaikan, itu jauh lebih baik gitu ya. Walaupun kita sebagai pendidik ya nggak terus-terusan, santri itu harus dipaksa terus-terusan. Kita apa namanya ada tarik ulur lah ya. Sampai dia sadar gitu ya. Tapi ekstrimnya ya itu tidak apa-apa. Tadi saya bilang dipaksa masuk surga itu lebih baik daripada sukarela masuk neraka. Siap. Kembali ke Thomas. Oke. Dalam proses menghafal, Zat. Kalau kami dulu anak pribadi pernah ada masa futurnya itu parah sekali, Zat. Sampai ingin berhenti. Nah, kalau panjenengan sendiri pernah nggak ada masa yang wah ini kayaknya nggak mampu sih, berhenti aja. Kalau Anda dulu awal-awal Zat, baru ngafal juz 30, baru sampai amayata itu bukan futur itu berarti iya, shock kultur aja. Kayaknya sih, Zat. Baru ngafal juz 30 sama ada Ustadz juz iya, hantum ini nadanya sombong ini. Ulangi. Baru store Anaba belum selesai. Wah itu sampai perjalanan tuh apa aku nggak pantas ya jadi penghafal Quran di sini waktu iya pas di sini sehingga mau berhenti. Nah, kalau ada momen itu apa hal yang membuat antum tetap bertahan menghafal? Jadi pertama gini Ustaz, kita harus mendefinisikan dulu futur itu apa ya. Karena gini, kalau futurnya itu sering, menurut saya itu bukan futur. Misalnya sepekan sekali, 2 pekan sekali kok, ya itu menurut saya itu bukan futur. Itu berarti undisiplin, ya, tidak disiplin. Nah, gitu ya. Dan atau kita setidaknya kalau lebih husnuzon mungkin karena memang belum menemukan pola untuk menghafal. Gitu ya. Belum menemukan belum menemukan pola untuk menghafal. Mungkin futur itu saya bisa katakan ketika kita sudah mengetahui ritme kita menghafal, kita sudah bisa menghafal, ya terus dalam jangka waktu yang cukup lama ya mungkin ya 1 semester atau 1 tahun gitu ya. Terus tiba-tiba kok berat gitu ngafal, baca terus kok nggak masuk-masuk, pengennya itu melakukan hal yang lain gitu ya. Nah, itu saya kira kita semua pernah seperti itu, saya juga pernah otomatis ya. Saya masih ingat sekali ya, mungkin dalam 30 juz itu futur 2 kali lah ya. Cuma 2 kali ya? Iya, 2 kali lah ya. Cuma 2 kali. 2 kali itu memang dalam artian kok nggak masuk-masuk ngafal gitu, pikirannya kemana-mana. Kayaknya kita memang butuh jeda sih. Itu hanya butuh jeda aja. Mungkin butuh naik gunung lah atau jalan-jalan. Itu aja sih. Ya mungkin itu butuh waktu sekitar mungkin 1 pekan lah maksimal lah ya. Normalnya. Ya. Tapi ini juga perlu catatan ya. Senin, Selasa, Rabu semangat. Terus Kamis futur, Jumat habis liburan futur. Ya itu naikin lagi baru Ahad semangat. Itu bukan futur itu. Itu memang mungkin belum panas gitu ya, belum panas otaknya belum gitu. Terus apa tapi catatan juga Ustaz ya. Saya itu jujur ya, saya itu orangnya itu cukup obsesif ya. Jadi ketika waktu libur, entah itu libur pekanan atau libur bulanan atau bahkan libur semester, saya itu tetap ngafal Ustaz. Enggak berhenti. Saya nggak peduli ya dengan setoran nggak setoran, pokoknya saya ziyadah terus murojaah. Tuh, di pondok menghafal, liburan pun tetap bermuamalah. Iya, karena mungkin saya nggak tahu apakah itu bagian dari karakter atau bukan. Tapi yang jelas memang saya merasa ketika saya males untuk 1 jam, ada waktu 1 jam kosong, terus saya gunakan untuk ngobrol, untuk yang lain. Saya merasa saya sedang menunda hatam saya 1 jam. Oh, Masya Allah. Itu kalau 1 hari. Mindset yang bagus. Kalau 1 hari, kalau 1 pekan, kalau 1 bulan, berarti saya itu kalau 1 jam sehari, kalau 1 jam, kalau 2 jam, 3 jam,
berarti saya sedang menunda hatam saya selama berbulan-bulan dong. Masya Allah. Maka saya harus terus-terusan. Nah, gitu. Nah, futur itu terjadi karena memang saya nggak ada istirahat gitu loh. Ketika nggak ada istirahat itu, aduh kok kayaknya nggak masuk ya, kok pikirannya kemana-mana. Ya ketika itu saya hanya ya izin sama Ustadz ngomong baik-baik, mau silaturahim kepada saudara-saudara saya. Gitu. Jadi futur itu tetap harus diisi dengan hal-hal yang baik, gitu ya. Normalnya. Iya. Misalnya lagi futur nih, lagi males, bukan males ya apa ya? Ya lagi susah futur gitu. susah. Ya misalnya datang kepada Ustadz ada baju kotor nggak, boleh saya cucikan? Masya Allah. Motornya boleh nggak saya cucikan? Nah gitu. Jadi Yes. futur itu bukan berarti antum males-malesan nonton video YouTube atau segala macam, enggak. Justru malah diisi dengan hal-hal yang baik yang lain. Mantap, Ustaz. Kalau Anda dulu futur langsung ngajak teman makan. Gitu. Ya betul. Terus minta nasihat kepada Nyari asatidz. Terus apa namanya? Ya mungkin butuh jeda ya. Ya hiatus. Tapi ya jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama karena nanti hafalan antum nanti hilang. Iya, kalau kelamaan ngafal baru lah. Ya betul. Nah, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Siapa orang yang paling berpengaruh selama proses perjalanan menghafal Quran antum? Menurut antum, Ustaz? Kalau banyak inspirasi ya. Menginspirasi ya. Bisa menginspirasi, bisa yang paling berpengaruh. Oh, kalau bukan karena ya tentu karena Allah ya, Ustaz. Cuma wasilah Ustaz fulan atau orang tua atau siapapun itu. Menurut saya sih bukan motivasi ya, tapi berupa kesempatan. Ya, berupa kesempatan. Saya jujur orang yang memang agak sulit termotivasi dari luar, tapi saya akan termotivasi. Ini insya Allah ini bukan karena sombong ya, tapi karena memang karakter ya. Tentu saja banyak orang-orang yang membentuk saya gitu ya. Tapi sekali lagi kalau orang yang paling berpengaruh menjadikan saya bisa selesai hafalan ya tidak lain Pak Yai lah, Ustaz Syihabuddin. Karena beliau ya Iskarima ini kan berbayar ya, dan beliau masih mengizinkan saya untuk menghafal di Iskarima dalam keadaan nyambi ya. Itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, merubah hidup saya gitu. Ya, jadi bukan berupa motivasi tapi berupa kesempatan yang diberikan yang diberikan. Luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Insyaallah Pak Yai sedikit jauh. Kalau melihat ke belakang lagi, Ustaz. Dari antum sebelum hafal Quran dengan sudah menghafal Quran. Tentu tujuan utama bukan menghafal Qurannya ya, Ustaz. Itu kan bagian dari muamalah dengan Al-Qur'an. Tapi pasti selama proses itu dan hingga hari ini ada beberapa hal mungkin yang berubah dari diri antum. Tentu perubahan yang baik. Nah, kalau menurut antum, Zat, perubahan terbesar yang antum rasakan setelah bermuamalah dengan Al-Qur'an atau segi kepribadian? Dua-duanya. Kehidupan dulu, Zat. Kehidupan kalau saya dari tadi ya, dari mungkin keluarga yang sangat biasa gitu ya, sederhana, termasuk juga dari tempat yang yang sangat katakanlah pinggiran ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya tentu kehidupan saya jauh lebih baik walaupun kesuksesan Al-Qur'an itu tidak dilihat dari penghidupan ya. Maksudnya tanda kutip ekonomi nih ya. Mungkin ekonomi ya seperti itu ya dari penghidupan. Karena Al-Qur'an ini kebaikan itu akan menunjukkan kepada kebaikan yang lain tentu saja. Jadi tidak akan berhenti dari situ. Selesai hafalan terus kita akan mendapatkan misalnya kesempatan untuk khidmat, mengabdi ya. Mengabdi ini bukan beban menurut saya. Ini justru adalah cara kita mencari istilahnya itu pengalaman baru ya, observasi dengan kehidupan. Dan kita kan di pondok mungkin teori-teori saja. Terus tiba-tiba bisa ngambil sanad gitu ya, bisa mendapatkan kesempatan yang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat merubah. Dan tadi ya, saya datang ke Solo Raya ini cuma bawa duit nggak nyampe 100.000. Sekarang alhamdulillah. Pulang 100 miliar katanya. Terus sekarang sudah punya keluarga, sudah punya ya putra dan putri yang alhamdulillah solih-solihah, masya Allah. Itu adalah sesuatu yang saya tidak terbayangkan gitu. Masya Allah. Dan secara kepribadian karena Al-Qur'an mempertemukan saya dengan orang-orang baik, dengan orang-orang pintar, dokter-dokter, masya Allah saya. Jadi akhirnya saya mengikuti pola pikir mereka dari sisi keilmuan, dari sisi mungkin pemecahan masalah dan lain-lain. Menjadikan mungkin secara intelektual saya juga meningkat gitu ya. Dan itu yang akan mempola kita semuanya gitu ya.
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Insyaallah barakallahu fikum. Ya, intinya alhamdulillah intinya adalah makanya betul kata orang bilang, belajarlah Al-Qur'an nanti Al-Qur'an akan mengajarkan kepadamu segalanya. Itu benar. Masyaallah. Al-Qur'an yang akan mempertemukan antum dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan antum. Ya, perjuangan dari sisi menjaga Al-Qur'an. Yang penting kita ikhlas saja. Ya, ya Allah, saya ingin menjaga nikmat yang telah Engkau berikan kepada. Allah. Jadi pemecut ini biar nggak menyanyiakan Al-Quran. Ini akhir-akhir ini lagi futur murojaah. Nah sekarang gini juga, kita juga harus apa namanya harus memahami bahwa kita sampai saat ini derajat yang saat ini, masya Allah Ustaz Wahid, bentar lagi doktor, ya masya Allah luar biasa, ya karena menjadi mudir di sebuah pondok pesantren yang sebelumnya di sana kan, termasuk kami juga alhamdulillah ya. Itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah karunia dari Allah melalui wasilah Al-Quran. Betul. Nah, wasilah yang menjadikan kita mendapatkan banyak kenikmatan ini jangan sampai dilupakan ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Betul. Kalau kita merasa futur, hidup kita stagnan, ya mungkin tadi nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita jaga, sehingga innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya, kalau dalam tafsirnya dalam surat Al-Anfal kan ya an'ama ma biqaumin, ya. Nah, innallaha la yughayyiru ma'an biqaumin. Ya. Dalam Al-Qur'an juga surat Al-Anfal kan. Kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubah nikmat itu gitu. Betul. Ibarat telur ya, Ustaz. Kalau pecah dari dalam jadi anak ayam, pecah dari luar, ya betul. Telur jadi makanan kita. Jadi makanan. Kalau nggak busuk. Nah, kemudian Ustaz, momen spesial apa yang mungkin antum merasa oh ini karena berkah Al-Quran nih? Ada momen-momen spesial gak? Seluruh hidup saya momen spesial, masya Allah. Alhamdulillah. Serius, ini serius. Ya. Semenjak bermuamalah dengan Al-Quran atau seluruh? Ya, semenjak Allah menciptakan kita. Kita kan memang harus mensyukuri hidup ini kan. Iya kan, betul nggak? Nah, iya. Kalau kita memberikan hadiah kepada seseorang, terus orang tersebut tidak mensyukuri hadiah dari kita, apa yang kita rasakan? Kita marah kan? Betul, ya. Betul. Nah, Allah memberikan kepada kita kehidupan, Allah memberikan kepada kita nikmat gitu ya. Ya, kita harus mensyukurinya. Dari mulai kehidupan ini, dari mulai nikmat Al-Quran, semuanya menurut saya spesial. Kalau yang spesial banget ya, tentu saja ketika saya mendapatkan kesempatan untuk mengambil sanad di Mesir. Nah, itu adalah sangat-sangat spesial sekali. Yes. Siapa yang tahu dulu waktu saya 2004 kelas 5 SD itu saya masih gembala kambing di pinggir sawah, di pinggir kali. Teritorinya Pak Didi. Sambil pegang gitar gitu. 10 tahun kemudian, dalam kurun waktu 10 tahun saya sedang duduk di depan masyaikh, restoran, itu spesial sekali. Ayo ke Mesir, Ustaz. Ayolah. Insyaallah nanti wisuda ke Mesir kita. Insyaallah ya Rabb. Ini 3 juz lagi ya, cuma seminggu ini belum setoran. Gitu ya. Dikejar terus sama ya. Iya, dikejar terus. Oke. Pesan untuk pendengar Ustaz yang ingin menghafal tapi merasa dirinya tidak pantas apa untuk pendengar. Ini kan kita sama Ustaz Wahid kan sedang ada proyek ya, proyek e-course ya. Nanti di itu ya, nanti disimak ya. Dengan infak sesuai dengan kemampuan kan ya. Tidak mahal sekali ya. Kita hanya support dakwah dari Ustaz Wahid. Beliau ini masya Allah konten kreator yang luar biasa inspiratif sekali. Nubi ya. Ya kan. Likuli injazin bidayatun. Setiap capaian itu akan ada permulaan. Nah, ini adalah permulaan antum, masya Allah. Nanti kalau subscribernya sudah sampai 10 juta, jangan lupa ya. Saya diundang lagi. Insyaallah. Dan sarannya kepada pendengar ya, otomatis pertama ikhlaskan diri ya. Itu yang pertama. Yang kedua mencari guru dan komunitas. Guru itu yang paling penting. Ya, betul. Guru, tanpa guru karena guru itu nanti kita akan, dan jangan terlalu banyak rewel ya kalau dapat guru itu ya saya pengen ini, saya pengen itu, udah datang aja kepada guru dan saya pengen selesai hafalan Quran 30, tolong bimbing saya. Gitu aja, nggak usah rewel. Ya, terlalu saya pengennya gini, saya pengennya gitu. Ini pengalaman pribadi atau saran? Enggak. Ini karena banyak orang-orang yang tidak tahu diri. Yang iya betul. Ilmu itu kan
Kan kalau air itu kan butuh tempat yang rendah untuk dia bisa mengalir. Oh, oke. Kalau kita meninggi terlebih dahulu, kita pengen ini, pengen itu ya, kita gimana akan mendapatkan ilmu? Gitu. Ikhlas, cari guru, setelah itu cari komunitas. Ya nanti ketika sudah dapat guru, sudah dapat teman-teman, insya Allah akan saling menguati. Ya setelah itu konsisten dan setelah itu yang paling penting juga adalah jadikan Al-Qur'annya adalah prioritas dalam hidup antum ya. Jadi jangan, karena Quran itu pencemburu. Kalau Quran antum, pencemburu. iya betul. Lebih dari wanita, Ustaz. Iya, lebih dari wanita. Kalau antum misalnya porsi untuk Al-Qur'an hanya berapa persen, ya otomatis ingin menyelesaikan hafalan juga, ya pasti akan butuh waktu yang sangat lama, walaupun itu tidak masalah ya. Cuman kalau memang antum pengen selesai 30 juz menjadi ahlul Qur'an, insyaallah salah satu itu adalah perlu ada di sisa waktu usia antum itu 1 tahun 2 tahun, itu memang Al-Qur'an itu menjadi prioritas dalam hidup antum. Terakhir, Ustaz. Quran bagi antum adalah satu kata. Quran bagi antum adalah segalanya. Masya Allah. Ya. Lebih dari istri ya, Ustaz? Ya kalau kebaikan-kebaikan itu ya jangan dibentur-benturkan. Oh, Masya Allah. Oke. Quran baik, istri baik, Masya Allah. baik. Istri yang keberapa yang baik? Alhamdulillah. Saya Saya masih satu istri saya. Ustaz Wahid nanti bahaya ini. Itu dulu sesi podcast episode pertama ini, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan, Ustaz. Iya, nanti cari pembicara yang lebih bagus daripada saya dong. Masya Allah, zuhud sekali diundang di tempat seadanya aja, Masya Allah. Gak ada amplop ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.